Film diawali pada tahun 2006. Seorang pria berkemeja putih sedang memasuki sebuah bar dan melihat beberapa orang sudah tergeletak tidak bernyawa. Dengan perlahan dia pun menaiki tangga menuju lantai 2 sambil menggenggam pistolnya. Setelah terdengar suara tembakan disertai teriakan seorang pria, tiba-tiba muncul sosok misterius tepat di belakang pria berkemeja putih. Dan inilah The Akuntan. Film pun flashback pada tahun 80-an. Seorang bocah bernama Christian Wolf mengidap autis dan membutuhkan berbagai stimulasi agar tidak gelisah. Saat dia bermain puzzle, dia harus menyelesaikan puzzle itu sampai tuntas. Karena jika sedikit saja dia terganggu, maka dia akan langsung ngamuk. Christian juga kerap melafalkan sajak anak-anak Amerika berjudul Solomon Grundy, serta mencari stimulasi lain seperti cahaya berkedip atau suara keras. Christian memiliki adik laki-laki bernama Braxton yang tumbuh normal tidak seperti dirinya. Tapi karena orang tua mereka kesulitan menghadapi kondisi ini, akhirnya mereka pun berpisah. Sang ibu ingin Christian mendapat terapi gratis di pusat ilmu saraf milik Dr. Herber. Sedangkan sang ayah lebih memilih membesarkan kedua anaknya dengan disiplin keras, melatih bela diri, dan melatih Christian mengendalikan dirinya lewat berbagai metode. Sementara itu di pusat ilmu saraf tersebut, terlihat anak perempuan Dr. Herber yang juga penyandang autis yang tumbuh dengan caranya sendiri. Would you be willing to let your son stay with us for this? Not gonna happen. Saturday. Lalu pada tahun 2016, ternyata Christian sudah mampu mengendalikan kekurangannya dan kini bekerja sebagai akuntan penyelidik, yaitu menyelidiki kasus keuangan seperti penipuan, penggelapan, hingga pencucian uang. Dia bahkan mendirikan kantor akuntansi di Chicago bernama ZZ Akuntan, yang sebenarnya hanyalah kedok untuk menutupi aktivitas pencucian uangnya. Di sisi lain, Ray, kepala divisi kriminal Departemen Keuangan, didatangi analisi data bernama Medina yang ingin bergabung dengannya. Meski Medina berbakat, Ray tahu dia punya catatan kriminal serius di masa remaja, termasuk kasus senjata api dan percobaan pembunuhan. Ray pun bisa saja menyerahkan Medina ke polisi, tetapi Ray justru memberinya tawaran untuk bersedia membantunya membongkar identitas seorang akuntan misterius. Akuntan ini dikenal sebagai sosok yang membantu berbagai kelompok kriminal merekayasa catatan keuangan agar lolos dari hukum maupun konflik internal. Dan Ray bertekad mengungkap siapa dia sebenarnya sebelum pensiun 7 bulan lagi. Dan dari foto-foto yang ada, jelas pria yang dicari Ray tak lain adalah Christian. Well, you're a liar amid lying on a federal employment application. Ward of the state of Maryland's foster care and juvenile. Make a good choice. A man, an accountant, our accountant. Report directly to me. Meskipun sekarang Christian mampu hidup normal dan bisa mengendalikan autisnya, gerak-gerik Christian ternyata masih berbeda dari orang-orang kebanyakan. Contohnya dia itu pendiam, sekalinya ngomong ya singkat tanpa basa-basi. Dan Christian menjalani hari-harinya dengan disiplin ketat sesuai jadwal yang dia buat. Christian pun gemar pada detail kecil seperti menata piring dan peralatan makanan. Dan kebiasaannya di rumah, dia selalu menyalakan musik keras, lampu kedap-kedip, serta menggunakan alat pijat pada betisnya untuk meredakan kegelisahan. Setelah itu Christian sempat teringat masa kecil ketika ibunya meninggalkan rumah akibat berselisih dengan ayahnya. Kepergian sang ibu membuat Christian histeris hingga ayahnya mencoba menenangkannya dengan sajak Solomon Grundy. Sementara itu adiknya Braxton tampak menyimpan amarah karena sang ibu meninggalkan mereka. Di luar pekerjaannya sebagai akuntan, Christian punya hobi menembak dan kemampuannya luar biasa. Sesekali dia mengunjungi gudang rahasianya, yaitu sebuah mobil yang berisi senjata, paspor, uang, motor, hingga lukisan dan pajangan. Ruangan itu jadi tempat ternyaman baginya,
terutama saat dia menatap lukisan abstrak di atas kasur. Dan saat itulah ingatannya pun kembali ke masa ketika dia pernah di penjara, di mana dia berkenalan dengan seorang pengelola keuangan organisasi kriminal. Dan dari pria itulah Christian belajar cara mencuci uang dan memahami akuntansi kriminal. It's damn black money, but you gotta learn this. I'm old. I maybe remember. Lalu Christian mendapat telepon dari manajernya yang bernama Justin. Tugas Justin di sini bukan hanya mencarikan klien, tapi juga menjaga identitas Christian agar tetap aman dan rahasia. Kali ini Christian diminta menangani laporan keuangan sebuah perusahaan teknologi bernama Leaping Robotics yang dipimpin oleh CEO bernama Lamar bersama saudara perempuannya Rita. Mereka menemukan adanya kejanggalan dalam pembukuan perusahaan yang bisa berujung pada sanksi negara karena dianggap menghindari pajak. Saat menyelidiki ke sana, Christian mulai curiga pada Chilton, yaitu kepala bagian keuangan yang sudah bekerja lebih dari 15 tahun. Karena bisa jadi dialah biang masalah aliran dana perusahaan. Untuk meneliti lebih dalam, Christian akan mengaudit ulang seluruh pembukuan dan dibantu oleh Dana, seorang akuntan internal perusahaan yang pertama kali menyadari adanya kejanggalan di sana. How long have you been CFO of this company, sir? Okay, well, look, you're awful goddamn blunt. I need the books for the past 15, please. Blackburn, Lamar. Doesn't function the way you ordered. I'll start in the morning. Sementara itu Medina malah dibuat bingung saat menyelidiki sosok akuntan. Karena pria misterius ini selalu menggunakan identitas berbeda di tiap aksinya. Kadang dia memakai nama tokoh penting dari masa lalu, seperti Karl Gauss, ahli matematika asal Jerman, atau Lewis Carroll, penulis asal Inggris. Setelah ditelusuri lebih dalam oleh tim investigasi Departemen Keamanan Dalam Negeri, terungkap bahwa si akuntan pernah membunuh 2 mafia pada tahun 2006 hanya dengan sebilah pisau daging. Tak berhenti di sana lur, dia juga menyerang markas geng kriminal tak jauh dari lokasi penusukan dan menewaskan 7 orang di sana. Satu-satunya bukti yang tersisa hanyalah rekaman suara yang berhasil disadap dari markas tersebut. Saat memutar rekaman di rumahnya, Medina mendengar suara seorang pria yang melantunkan sajak Solomon Grundy. 2006. Your guy takes. Get me that recording ASAP. Dalam satu malam saja, Christian berhasil membongkar seluruh aliran dana perusahaan selama 15 tahun terakhir. Saking fokusnya dia sampai menuliskan catatan di kaca ruangan rapat. Kemampuannya dengan angka benar-benar di luar nurul. Dana yang baru datang pun sampai kagum karena dirinya butuh waktu sebulan penuh hanya untuk memeriksa laporan keuangan 1 tahun. Christian pun menguatkan dugaan Dana soal adanya kejanggalan di perusahaan itu. Dan dia menemukan bukti transferan dana ke sebuah perusahaan fiktif. Make electronic assemblies for the consumer division. Sementara itu di rumahnya Chilton, sang kepala keuangan Leaping Robotics, dia didatangi seorang pria misterius, sebut saja Bang Johnny, yang ingin mengintimidasinya. Bang Johnny memaksa Chilton mengakhiri hidupnya dengan menyuntikkan insulin melebihi dosis yang seharusnya. Agar kematiannya terlihat wajar dan saat uang asuransinya cair, uang tersebut akan dipakai untuk menutupi jejak kejanggalan finansial Leaping Robotics yang telah diketahui oleh Christian. Dan dari sana sudah jelas lur, bahwa Bang Johnny itu hanyalah kaki tangan suruhan seseorang dari perusahaan Leaping Robotics. Hey Ed, you administer your own beneficiary of what's gotta be a very... comes out of my mouth. I'm sorry for that. Ed, make a decision, sir. Keesokan harinya sesampainya di Leaping Robotics, Christian terkejut mendengar kabar bahwa Chilton ditemukan meninggal. Lamar sang CEO justru menuduh kematian itu ada kaitannya dengan Christian, yang seolah-olah Christianlah yang menuduh Chilton terlibat dalam kejanggalan keuangan Leaping Robotics. Tanpa banyak bicara, Lamar segera menghentikan Christian dan membayarnya begitu saja, yang mengakibatkan pekerjaan Christian pun terpaksa berhenti di tengah jalan. Lalu saat pulang ke rumah, Christian melampiaskan kegelisahannya dengan cara menyetel musik lebih keras, menyalakan lampu lebih terang,
lalu menghajar betisnya sendiri hingga memar, bahkan sampai melempar botol obat penenangnya. Ketika sedang menenangkan diri di dekat rumah pasangan lansia yang merupakan salah satu kliennya, Christian tiba-tiba teringat masa kecilnya, di mana saat itu dia pernah dilatih bela diri dengan sangat keras oleh ayahnya. Ini apa ini, Jakarta? Apa kemungkinan latihan itu berlangsung di Indonesia, Lur? Namun suasana tenang langsung berubah mencekam ketika pasangan lansia itu ditawan 2 orang preman untuk mengintimidasi Christian. Untung saja Christian cepat menyadari gerak-gerik mereka dan langsung menembak dengan senapan sniper miliknya. Dan yang terjadi, Call the bookkeeper in. dengan kemampuan menembak dan bela diri yang luar biasa, Christian berhasil menyingkirkan kedua preman itu. Tapi masalah belum selesai di sana, karena ternyata Dana juga menjadi target para preman. Tanpa buang waktu, Christian langsung meluncur ke rumah Dana sambil menelepon manajernya untuk segera mengganti semua identitasnya sekaligus menghapus jejak kantor ZZ Akuntan. Kini Christian menggunakan nama baru, yaitu George. Lalu setibanya di sana, situasinya sudah gawat, Lur. 2 preman sedang memburu Dana, sementara 2 orang lainnya berjaga di koridor. Lalu yang terjadi, rupanya Bang Joni adalah otak di balik serangan itu, dan sekarang targetnya adalah Christian. Sementara itu, demi melindungi Dana, Christian terpaksa membawanya ke gudang rahasia tempat semua identitas dan persenjataannya disimpan. Dana tentu kaget melihat isi gudang itu, tapi Christian memilih bungkam soal siapa dia sebenarnya. Di tempat lain, Medina mengirimkan rekaman audio aneh dari kasus pembantaian geng Revenant pada tahun 2006 ke pihak FBI. Lalu setelah dianalisa, para FBI menyimpulkan bahwa lantunan sajak itu kemungkinan besar berasal dari seseorang dengan trauma mendalam atau gangguan perkembangan saraf seperti seorang autis. An unusual audio file. Verse was repeated a total of 4.5 times. We often see this type of repetitive chant. System's nearly impossible to identify visually. Medina akhirnya menyadari pola penting semua nama samaran yang dipakai si akuntan berasal dari tokoh-tokoh besar dunia matematika. Dia pun segera memerintahkan timnya membongkar database, menyaring lebih dari 100 identitas ahli matematika pria berusia 25-45 tahun dengan penghasilan fantastis di atas $1 juta. Sementara itu, Christian memilih bersembunyi di sebuah hotel mewah demi menghindari kejaran para preman. Di sana dia berbincang panjang dengan Dana. Obrolan itu membuat Christian sadar kemungkinan besar Leaping Robotics sedang melakukan pencucian uang ke perusahaan abal-abal luar negeri untuk menghindari pajak Amerika. Kecurigaan mereka pun jatuh kepada Rita, saudara perempuan lamar sang CEO. Namun motif Rita sebenarnya masih belum diketahui. Crazy Eddie Antar. Initially he was just stealing in Garden. Robotics Public. Yes, stealing it and putting it back on his. I'll have to ask her. Setelah itu Christian pun pergi menuju apartemen Rita. Namun di area parkir, dia melihat Bang Joni baru saja keluar dari sana. Tanpa ragu Christian langsung membuntutinya. Namun sayangnya Bang Joni yang sadar akan hal itu sempat menembakkan peluru untuk menghalangi Christian lalu kabur. Lalu saat Christian masuk ke apartemen, Christian terkejut mendapati Rita sudah tewas ditembak Bang Joni. Di sisi lain, Medina terus menelusuri daftar ahli matematika hingga menemukan nama Christian Wolf. Dia mencatat bahwa Christian memiliki usaha ZZ Akuntan beserta beberapa toko lain di sekitarnya yang juga terdaftar atas namanya. Bagi Medina, semua itu tampak seperti kedok untuk menutupi praktek akuntansi gelap bagi kelompok kriminal dunia. Temuan itu langsung dia laporkan kepada Ray. Dan dari catatan keuangan Christian, ternyata ada donasi besar mencapai $1,1 juta ke pusat ilmu saraf Herber.
Ray menilai mustahil Christian melakukan pekerjaan kotor tanpa menerima bayaran. Medina pun menyimpulkan kemungkinan besar Christian dibayar bukan dengan uang tunai, melainkan lewat benda berharga seperti karya seni atau koleksi mahal, agar lebih sulit dilacak. Christian Wolf, Really? the accountant. Names of famous mathematicians as a cover. All of those are in the same strip mall south of Chicago. That one's not a cover, that's the real deal, I checked. I got him, Ray. Maybe. Film lalu kembali ke masa kecil Christian saat ayahnya melatih dia dan adiknya yaitu Braxton untuk menghadapi anak-anak berandalan. Christian masih mengingat jelas pesan ayahnya. Pada akhirnya perbedaan justru bisa membuat orang lain takut. Pesan itu membuat Christian sadar dia tidak ingin Dana merasa tertekan dengan kondisi autisnya. Ditambah lagi posisinya sedang diburu banyak pihak, ya kan? Akhirnya meski mulai tumbuh rasa suka, Christian terpaksa meninggalkan Dana begitu saja. Sementara itu, Medina bersama Ray dan tim FBI menggeledah rumah Christian di Chicago. Mereka mendapati sistem keamanan super ketat dengan puluhan CCTV, persenjataan lengkap, bahkan sampai senapan Gatling tersimpan di sana. Sooner or later, different scares people. Go. Colt Python. Wireless security cam. Don't see that every day. Sementara itu terungkap bahwa Bang Johnny sebenarnya bekerja untuk Lamar, lalu mengatur anak buahnya menjaga rumah Lamar. Dengan begitu sudah jelas Rita dibunuh karena pelaku sesungguhnya adalah Lamar. Dia tidak ingin Rita ataupun Chilton membongkar proyek rahasia yang sudah dia jalankan selama 15 tahun terakhir, yaitu pencucian uang besar-besaran untuk menghindari pajak negara. Di sisi lain, Ray datang ke rumah Christian dan menjelaskan insiden berdarah tahun 2006. Ternyata pria kemeja putih di awal cerita sebenarnya adalah Ray sendiri, lur. Saat itu dia menyelidiki geng kriminal Revenant yang diam-diam juga jadi target Christian. Dengan penuh amarah, Christian menyerang markas geng tersebut karena tahu bosnya telah membunuh mentor yang dulu mengajarinya akuntansi forensik di penjara. I went in there hoping I could ease my guilt. And he was their fag. Why he let me live, I didn't know. Sejak insiden itu, Ray yang hampir pensiun justru mendapat telepon dari Justin, manajer Christian. Ternyata selama ini Justin selalu mengirimkan informasi tentang kelompok kriminal yang bekerja sama dengan Christian. Dari situlah Ray bisa mengungkap banyak kasus keuangan besar dan karirnya pun terus menanjak. Namun rasa penasaran Ray soal identitas si akuntan baru benar-benar terjawab setelah Medina menghubungkannya. Bisa disimpulkan Christian seolah-olah membantu kelompok kriminal mengatur keuangan mereka, tapi diam-diam semua informasi itu dia bocorkan ke Ray demi menegakkan keadilan. Ray juga menceritakan insiden di tahun 2003 ketika ayah Christian yang seorang kolonel TNI Angkatan Darat tewas tertembak saat datang melayat mantan istrinya. Tragedi itu terjadi karena salah paham. Awalnya satpam hanya meminta sang kolonel pergi, tetapi Christian mengira itu ancaman lalu menyerang. Situasi ricuh membuat salah satu penjaga panik dan tak sengaja menembak sang kolonel. Akibat kejadian itu, Christian pun dipenjara dengan tuduhan penganiayaan sekaligus pelanggaran hukum. Spring of 2003 at a funeral home in Kankakee, Illinois, was identified as a colonel. Family only. Named Wolf as Soldier 1. Army collects both men. Setelah menjelaskan semuanya, Ray meminta Medina untuk melanjutkan pekerjaannya kelak mengusut setiap informasi kriminal yang akan diteruskan Justin jika dirinya pensiun. Namun Medina menolak. Baginya Christian hanyalah pembunuh yang bergerak di luar hukum. Tidak ada bedanya dengan Batman versi dunia nyata. Tak lama kemudian telepon rumah Ray berdering. Living Robotics. Tell Elliot Ness to get his feet off the furnace. Justin mengabarkan kasus keuangan Living Robotics sekaligus lokasi kediaman Lamar. Di sana Bang Johnny beserta anak buahnya sudah bersiaga menjaga tempat tersebut. Christian pun bergerak sendirian. Dia menyingkirkan anak buah Bang Johnny satu persatu dari luar rumah, lalu menggunakan senapan sniper untuk menembus barisan penjaga. Bob.
Guys, stop fucking around. Grade round, traveling 3,000 feet per second. I got the cameras. Go join your friend. Meski sempat tertembak di kakinya, dia tetap berhasil masuk ke rumah lamar. Di dalam, Bang Johnny terkejut melihat rekaman CCTV yang menampilkan suara Christian melantunkan sajak Solomon Grundy untuk meredakan kegelisahan. Menyadari siapa lawannya, Bang Johnny bahkan sampai menembak anak buahnya sendiri agar tidak ikut campur. Saat itulah Christian berbalik dan memanggilnya dengan nama aslinya, Braxton. Fuck off. Hello, Braxton. 10 years and you're gonna come at me like we just saw each other yesterday. Ya, ternyata Bang Johnny adalah adik kandung Christian yang sudah terpisah belasan tahun sejak tragedi kematian sang ayah. Pertemuan itu pun berubah menjadi duel emosional. Braxton menyalahkan kakaknya sebagai penyebab kematian ayah mereka, lalu menyerang dengan penuh amarah. Awalnya Christian enggan melawan, namun ketika keadaan memaksa, dia terpaksa mengalahkan adiknya. It's your fault that Pops did, you hear me? Christian pun meminta maaf kepada Braxton atas insiden di tahun 2003. Semua itu terjadi begitu cepat hingga tak sempat dia jelaskan. Braxton mengungkap kesedihannya karena saat itu Christian pergi bersama ayah ke pemakaman tanpa pernah memberitahunya. Padahal sejak kecil Braxton selalu menyayangi dan mendukung kakaknya. Christian menjelaskan bahwa dirinya sengaja menjaga jarak bukan karena benci, melainkan agar Braxton tidak ikut terseret dalam urusan bisnis gelap yang penuh bahaya. Sebelum berpisah, Christian berjanji akan menghubungi Braxton lagi setelah semua ini berakhir. Tak lama kemudian Lamar muncul dan berdalih bahwa semua tindakannya dilakukan demi mendukung riset prostetik dan membantu orang-orang yang kehilangan tangan dan kaki lewat teknologi robotik. Namun bagi Christian, dalih itu hanya kedok belaka. Dia tahu betul bahwa Lamar sebenarnya hanyalah sosok manusia serakah yang haus keuntungan pribadi. Sampai akhirnya, I'm sorry, Braxton. You call me. If that was something that you had to do, call him, you call me. I just wanted you to be safe. Why in God's name did I ever hire you? Money to be used for I'm fond of Dana. And now you want to kill her. Sorry. setelah kasus sleeping robotik berhasil terungkap berkat informasi yang terus disalurkan oleh Justin, Ray pun menghapus seluruh catatan kriminal Medina. Dan setelah itu cerita beralih ke pusat ilmu saraf Herber, tempat anak-anak penyandang autis dirawat. Disinilah terungkap bahwa Justin ternyata adalah gadis kecil yang muncul di awal film. Sejak lama dia begitu menyayangi Christian hingga akhirnya membantu setiap misinya lewat komunikasi digital dengan komputer super canggih miliknya yang bahkan mampu menembus data Pentagon. Sementara itu, Dana mendapat sebuah paket misterius di rumahnya. Isinya adalah lukisan favoritnya, Dogs Playing Poker. Namun di balik kanvasnya itu ternyata tersembunyi lukisan asli yang jauh lebih berharga, karya legendaris Jackson Pollock. Lukisan yang selalu menenangkan Christian di gudang rahasianya. Itu menjadi hadiah tulus dari Christian untuk Dana. Di sisi lain, Christian terlihat pergi berpindah tempat tinggal bersama karavannya dan bersiap melanjutkan misi berikutnya sebagai akuntan forensik yang bekerja di balik bayang-bayang.